Film ini menceritakan tentang misi pasukan sniper menyelamatkan anak-anak sekolah yang disandra oleh pemberontak Somalia pada tahun 1976 di Djibouti, Somalia, yang mana wilayah itu masih menjadi kolonial negara Prancis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan anak-anak sedang berangkat pergi ke sekolah dengan menaiki sebuah bus di kota Djibouti. Sedangkan bu guru cantik bernama Jane sudah sampai di sekolah lebih dulu. Dan ia terlihat mempersiapkan kelas untuk mengajar para muridnya. Saat bus sekolah sedang menjemput murid yang bernama Bernardo, tiba-tiba beberapa pemberontak membajak bus tersebut dan menyandra anak-anak. Pemberontak itu mengancam supir bus dengan pistolnya. Dia menyuruh pak supir bus pergi ke perbatasan Somalia. Demi keselamatan anak-anak, pak supir menuruti kemauan pemberontak. Dan salah satu wali murid yang melihat putranya sedang dalam bahaya, dia berusaha mengejar bus tersebut, tapi dia tidak sanggup. Bu guru Jane yang sedang menunggu para muridnya yang tak kunjung datang, dia terlihat gelisah. Dan ia menanyakan kepada guru di kelas sebelah. Dan ternyata ada 4 murid juga belum datang. Saat di perjalanan menuju Somalia, anak-anak yang disandra di dalam bus juga terlihat sangat ketakutan. Hingga salah satu murid menanyakan apakah dia diantar ke sekolah. Lalu pemberontak itu memukulnya hingga terluka. Pemberontak itu menyuruh anak-anak tetap duduk dan diam atau akan dibunuh. Tak berselang lama, 2 mobil tentara Prancis mengikuti bus. Melihat itu, pemberontak menyuruh supir mempercepat laju bisnya dan menembaki mobil tentara yang berusaha mengejarnya. Saat akan di perbatasan, tentara Prancis menyuruh petugas menutup jalan tersebut dengan ranjau paku, hingga bus tersebut oleng dan menabrak sebuah batu. Pemberontak yang kesal, ia memerintahkan sang supir menemui penjaga perbatasan agar pergi dari sana. Scene berpindah di sebuah rumah sakit di Prancis. Terlihat Kapten Andre sedang menemani putrinya selesai dioperasi. Lalu dia mendapat telepon tentang misi penyelamatan sandra di Djibouti. Dan ia menghubungi Pierre untuk mengumpulkan timnya yang bernama Lorca, Catherine, dan Laraine. Michelle memberitahu kalau ada 21 anak yang sedang disandra dan 3 diantaranya warga negara Amerika. Dan pihak Amerika mengirim penasihat militernya untuk mengawasi misi ini. Michelle memerintahkan Andre terbang ke Djibouti secara diam-diam agar misi ini tidak terekspos oleh media massa. Karena jika misi ini gagal akan menjadi aib negara Prancis. Dan bu guru Jane mendatangi lokasi setelah ia mendengar muridnya sedang disandra. Melihat itu, Jane sangat khawatir dengan keadaan murid-muridnya. Dia pun nekat melewati penjaga yang sedang lengah untuk melihat muridnya. Tapi usahanya dihentikan pemberontak yang bernama Barkat. Di sana, Jane berusaha menjelaskan ke Barkat kalau dirinya adalah guru dari murid-murid tersebut. Bu guru Jane ingin membantu pemberontak untuk merawat dan menenangkan muridnya yang kondisinya saat ini lagi down. Akhirnya Barkat pun setuju. Saat sampai di Djibouti, Andre bertemu agen CIA dari Amerika bernama Philip Shaffer. Dia bertugas mengawasi kinerja tim Andre untuk menyelesaikan misi ini, karena ada 3 warga negara Amerika yang juga disandra. Dan mereka pun berangkat menuju markas. Saat sampai di markas, tim Andre disambut oleh Jenderal Favrat yang bertugas memimpin pasukan di sana. Tapi sang jenderal sepertinya meremehkan tim Andre. Rahmani menjelaskan ada 4 pemberontak membawa senjata berat. Mereka meminta agar Djibouti kembali ke Somalia. Kemudian Kapten Andre akan mengintai mendekati bus, sedangkan Lorca dan Laraine melindungi Andre dari kejauhan. Tujuan Andre mengintai di sana untuk mengetahui lokasi medan pertempuran secara langsung. Tapi Andre hampir ketahuan saat bu guru Jane datang. Tak berselang lama, lampu dari pemberontak Somalia dinyalakan.
Melihat itu, Andre berlari dari sana sekencang-kencangnya dan beruntungnya Andre berhasil selamat. Saat di markas, Andre memberitahu pada jenderal kalau area di sana medannya datar dan hanya menemukan sebuah tempat untuk para sniper bersembunyi. Kapten Andre menjelaskan rencananya akan menembak musuh dengan 5 sniper secara bersamaan, sehingga mereka semua akan tewas seketika dan tidak sempat membalas serangan. Namun sepertinya Jenderal Favrat dan Philip tidak yakin dengan rencana Andre karena rencana itu pernah dilakukan tapi hasilnya kurang sempurna. Mereka pun juga khawatir pemberontak akan mendapatkan bantuan dari Somalia, sehingga keselamatan nyawa Sandra dalam bahaya. Karena tidak ada pilihan, Jenderal Favrat menyetujui rencana Andre dan mereka menyiapkan semua senjata untuk penyelamatan esok hari. Adegan berpindah ke Jane yang sedang berbicara dengan Barkat. Dia mengatakan akan melakukan apa saja demi melindungi murid-muridnya. Tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Paris. Michelle mengizinkan menembak jika dalam bus hanya ada satu pemberontak. Michelle menyuruh bernegosiasi dengan pemberontak. Kapten Andre dan Jenderal Favrat berusaha menjelaskan pada Michelle bahwa ada 4 pemberontak di sana. Namun Michelle tetap tidak mau mendengar penjelasan mereka. Esok paginya mereka menuju sebuah tempat persembunyian. Di sana Kapten Andre membagi target yang akan mereka tembak secara bersamaan. Saat mereka sudah bersiap, Kapten Andre meminta izin menembak kepada Jenderal Favrat. Tapi keputusan dari Paris tidak berubah, yaitu dengan lewat diplomasi. Dan Kapten Andre menyuruh timnya menunggu perintah selanjutnya di bawah teriknya matahari. Dari perbatasan terlihat para tentara Somalia telah tiba di lokasi. Dan Rahmani pergi ke sana untuk menyuplai makanan anak-anak yang telah kelaparan di dalam bus. Saat di dalam bus, Rahmani meminta negosiasi kepada Barkat. Rahmani meminta membawa anak yang sedang terluka, tapi Barkat menolak negosiasi tersebut. Melihat perdebatan mereka membuat salah satu anak ketakutan, dan anak itu berlindung di balik badan Rahmani dan suasana pun menjadi tegang. Kemudian Barkat menodongkan senjatanya agar Rahmani pergi dari sana. Namun Rahmani berusaha menenangkan keadaan, malah dia ditembak Barkat hingga tewas. Kapten Andre yang melihat kejadian itu sangat kesal karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dan Andre tidak ingin ada korban berikutnya. Setelah kejadian itu, Jane memohon kepada Barkat membawa Bernard ke perbatasan untuk mengobati lukanya, dan Barkat mengizinkan Jane mengobati Bernard di perbatasan. Lalu Jane mendengar percakapan mereka bahwa malam harinya mereka akan mengevakuasi anak-anak dengan sebuah bus dari Somalia. Ketika di markas, Andre memaksa Jenderal Favrat agar bisa mengambil keputusan. Tapi Jenderal tetap patuh pada perintah dari Paris. Andre meminta bantuan kepada Philip agar bersedia menjadi bagian tim snipernya, dan Philip pun setuju. Di tengah perbincangan mereka, Jane datang membawa Bernard yang sedang terluka. Jane memberitahu kalau kondisi pemberontak sekarang sudah sangat kelelahan. Pada malam harinya mereka akan membawa anak-anak pergi ke Somalia. Andre menjelaskan rencananya kepada Jane. Tapi Jane merasa tidak sanggup menenangkan anak-anak jika terjadi peperangan, kecuali anak-anak diberi obat bius. Dan Andre langsung memerintahkan Lorca memberi obat bius ke dalam air mineral. Kemudian Jane kembali ke bus, membagikan air minum tersebut kepada anak-anak di sana. Tak lama kemudian bus dari Somalia datang. Andre mencoba menanyakan kepada Jenderal Favrat, tapi Jenderal mengatakan kalau otoritas Prancis masih tidak mengizinkan Kapten Andre menembak.
Mendengar kabar itu, Andre berdiskusi kepada timnya tentang keputusan yang akan mereka ambil. Kapten Andre memberi dua pilihan: kembali pulang dan membiarkan anak-anak dibawa pemberontak ke Somalia, atau menyelamatkan anak-anak dengan menanggung resiko yang sangat berbahaya. Dan timnya setuju menyelamatkan anak-anak meskipun harus menanggung resiko yang sangat besar, melanggar perintah jenderal dan otoritas dari negaranya. Dan Kapten Andre menyuruh timnya bersiap menembak target secara bersamaan. Dengan tembakan jitu tim sniper, semua pemberontak yang berada dalam bus tewas seketika. Dan pasukan Somalia yang mendengar tembakan itu langsung keluar berhamburan. Tapi mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jane yang merasa keadaan sudah mulai aman, dia segera membangunkan anak-anak untuk dievakuasi. Dan salah satu pemberontak mendatangi bus. Dia akan menembak bu guru Jane. Dengan cepat, Larin berhasil mengheadshot pria itu, sehingga para pemberontak berhasil mengetahui posisi tim sniper. Dan mereka langsung menyerang tim sniper dengan membabi liar. Kini Kapten Andre dan timnya sedang kesulitan. Dan Kapten Andre menyuruh Larain yang posisinya lebih strategis menembak pemberontak yang menggunakan senjata. Tim sniper yang kalah jumlah, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan mereka berhasil mengheadshot pemberontak satu persatu. Kemudian Lorca memutuskan mendatangi bus untuk menyelamatkan anak-anak. Kapten Andre yang melihatnya memerintahkan Pierre dan Josh membantunya. Dari arah belakang, Kapten Andre melindungi mereka. Dan Larain akhirnya berhasil mengheadshot pemimpin pemberontak, hingga membuat para pemberontak mundur. Dari kejauhan, Philip membawa truk untuk mengevakuasi anak-anak, tapi dia tertembak. Kapten Andre yang melihatnya langsung melepaskan tembakan jitunya. Dirasa kondisi sudah aman, mereka segera mengevakuasi anak-anak. Kini mereka terlihat sangat lega karena telah berhasil menyelamatkan semua anak-anak dan mengalahkan pemberontak. Di dalam bus, Josh melihat seorang anak sudah terkapar tak berdaya. Ketika sampai di markas, semua prajurit yang awalnya meremehkan tim Andre, kini mereka memberi hormat. Bahkan Jenderal Favrat terkesan dengan keberhasilan mereka. Dan kini anak-anak dikembalikan kepada orang tua mereka. Kemudian Jen mengucapkan terima kasih kepada semua tim Kapten Andre. Setelah peristiwa itu, setahun kemudian Djibouti menjadi negara yang merdeka.